Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang pengertian metode. Apa sih metode itu? Nah, di sini setelah kita mempelajari tentang hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat peserta didik dan pendidik, kita lebih lanjut memahami tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam. Yang sudah kita ketahui bersama, kata kuncinya adalah metode. Nah, metode yang dimaksud di sini adalah jalan ataupun cara yang sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi ataupun menyampaikan suatu bahan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga materi tersebut dapat diserap oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian dari segi bahasa atau kata berasal dari dua perkataan. Ada metode, ada meta dan hodos. Jadi meta yang berarti melalui, hodos berarti jalan ataupun cara. Dengan demikian, dalam sudut pandang ini kita dapat mengetahui bahwasanya metode dimaknai sebagai jalan ataupun cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Tujuan apa itu ya? Tujuan pendidikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu apa sih peranan metode dalam eh, pendidikan Islam? Nah, dalam kajian metode dan pendidikan Islam kita tentunya secara umum metode adalah mempermudah peserta didik ya, dalam memahami dan menalar pelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik. Sedangkan peranan metode pendidikan berasal dari kenyataan yang menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam tidak mungkin akan dapat diajarkan, melainkan diberikan dengan cara yang khusus, dengan cara yang dapat memudahkan para peserta didik agar memahami materi-materi pembelajaran dengan mudah dan dengan pemahaman yang mudah dipahami. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dan nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai jalan dalam menanamkan pengetahuan agama pada diri seorang sehingga dapat terlihat dalam pribadi seorang tersebut yang menjadi objek sasaran pendidikan, yaitu pribadi yang islami ya, sesuai dengan tujuan utama, yaitu untuk bisa memberikan nilai-nilai akhlak dan pendidikan yang memang wajib dikenyam oleh seorang peserta didik. Selain itu, metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali, mengembangkan ajaran-ajaran Islam sehingga terus berkembang, menyesuaikan dengan kondisi zaman yang setiap zaman atau setiap abad itu berbeda-beda tantangannya. Nah, kemudian ada beberapa istilah ataupun karakter-karakter dalam metode pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, yang poin A di slide ini ya teman-teman, ada penerapan dan pengembangannya didasarkan pada nilai-nilai Islam. Apa yang terkandung dalam Islam itu diterapkan di dalam penggunaan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang B berorientasi pada penegakan akhlakul karimah. Gitu ya teman-teman. Nah, kita sebagai umat Islam, maka kita di sini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan atau diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, sehingga akhlak menjadi poin utama dalam sebuah pendidikan.
atau sebuah kegiatan belajar. Oke. Kemudian setelah kita berorientasi pada penegakan al-akhlak al-karimah, kita di sini di poin ini ada keseimbangan antara teori dan praktik. Ya. Jadi keseimbangan antara teori dan praktik di sini. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan antara teori dan praktik di sini adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang memang memerlukan praktek ataupun sebuah kegiatan yang mewujudkan hasil eh, apa ya, seperti contohnya praktek ibadah dan sebagainya macamnya, itu antara teori dan praktik itu harus seimbang sehingga peserta didik itu dapat dengan mudah memahami teori-teori yang diberikan oleh pendidik. Kemudian poin yang D itu menekankan nilai-nilai keteladanan atau mencontoh Rasul. Nah, di sini yang perlu diutamakan dalam metode pendidikan Islam menekankan nilai-nilai keteladanan karena keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wujud nyata bagi insan manusia yang memang sempurna, yaitu disebut dengan kekasih Allah. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang E menekankan kebebasan berkreasi dan mengambil prakarsa. Yang dimaksud di sini adalah sebuah kegiatan siswa atau peserta didik diberikan kebebasan, diberikan kekreativitasan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena peserta didik ketika diajarkan dalam kegiatan nilai kreativitas dan tingkat nalar kritis, penalaran yang kritis, sehingga mereka mampu dan dapat menguasai dengan mudah dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian poin yang F yaitu mengedepankan dialog kreatif. Ada hikmah, pembelajaran dan argumentasi. Di mana dialog kreatif yang dimaksud di sini adalah melatih mental peserta didik agar mentalnya tertata rapi dan juga dapat memahami, dan ketika bersosial dengan masyarakat dan sebagainya macamnya mereka bisa mengaplikasikan serta menginterpretasikan apa yang sudah menjadi pelajaran di sekolah-sekolah. Di sini ada argumentasi, jadi mereka diajarkan untuk berargumen, memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritikan terkait materi-materi yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Kemudian poin yang G yaitu mempermudah proses pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik tentunya harus memberikan kemudahan kepada peserta didik agar kenapa? Agar mereka tetap semangat, dan juga kita sebagai pendidik terus memberikan motivasi dan juga memiliki nilai yang konkret dan nyata dari hasil dan usaha-usaha seorang pendidik yang memang iktikadnya dari niatnya dan sebagainya macamnya mereka sudah tertata rapi. Jadi itu ya teman-teman dari hakikat. Jadi itu ya teman terkait dengan karakteristik metode pendidikan Islam. Dari poin A sampai poin G tersebut merupakan unsur-unsur karakteristik dalam pemberian metode-metode pemberian pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di selanjutnya itu tentang kita belajar tentang jenis metode pendidikan dalam metode pendidikan Islam. Jadi gitu ya teman-teman. Ya. Sekarang kita lanjut kepada jenis metode dalam pendidikan Islam. Nah, jenis metode-metode yang ada dalam pendidikan Islam yang pertama itu metode teladan, ada metode kisah-kisah, ada metode nasihat, ada metode pembiasaan atau habits. Jadi ada metode hukum dan ganjaran, ada metode ceramah atau khutbah, ada metode diskusi. Nah, dari beberapa metode yang ada di slide ini kita bisa dapat memahami bahwasanya metode pembelajaran dalam pendidikan Islam itu sangat banyak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi dari siswa atau peserta didik kita. Jadi kita tidak semata-merta menggunakan metode-metode yang memang tidak sesuai dengan kepribadian dari siswa
ataupun peserta didik itu. Sehingga untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan hasil pembelajaran, kita menemukan titik keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian poin yang ini adalah yang selanjutnya itu dasar pertimbangan penetapan metode. Dalam Islam, ya dalam Islam sebagaimana Islam mengajarkan, apa yang kita lakukan haruslah menggunakan ilmu yang kita miliki sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula penggunaan metode ini. Nah, metode dalam pendidikan Islam juga harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memang harus diikuti, yang harus dilalui mengenai tentang kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, makanya ada beberapa prinsip-prinsip metodologis yang dijadikan sebagai landasan psikologis untuk mempercepat proses pendidikan Islam yang sejalan dengan ajaran Islam yang ada. Di sini ada 9 poin, ada 9 prinsip dalam melakukan pertimbangan penetapan metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah satu, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Yang poin kedua, memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan bagi anak didik atau peserta didik. Yang ketiga, yang keempat adalah prinsip prasyarat. Nah, ini ada prasyaratnya dong, harus ada peraturan. Yang kelima adalah prinsip komunikasi terbuka. Yang keenam, prinsip pengetahuan baru. Yang ketujuh, ada prinsip perilaku yang baik. Yang kedelapan, praktek yang aktif. Kemudian yang kesembilan, prinsip kasih sayang, pembinaan kepada anak didik, dan lain sebagainya. Ini menjadi landasan dasar bagi pendidik untuk mengaplikasikan beberapa metode-metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Jadi mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada metode pendidikan Islam pada intinya. Dan hakikat metode dalam pendidikan Islam yaitu mengenai tentang suatu cara atau jalan untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan, menguraikan tentang materi-materi dalam pendidikan Islam. Karena dengan hadirnya metode, maka peserta didik dengan mudah memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan cukup video kali ini ya. Kita lanjut ke video yang terakhir ya, tentang evaluasi ya. Saya akhiri video kali ini, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.